Wah, coba perhatikan gambar ini. Mereka sedang ngapain ya? Iya, ternyata mereka sedang mengamati karena mereka penasaran dengan sesuatu hal. Yuk kita bahas. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai. Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar kalian? Insya Allah semua sehat ya. Anak-anak ibu di rumah sudah mengamati salah satu anggota keluarganya. Tapi ibu masih penasaran karena di antara kalian ada yang menulis bapak saya tingginya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Nah, seperti apa ya? Tentu ketika kita mendapatkan hal seperti itu, kita menjadi penasaran. Hal apa yang dilakukan? Ya, kita perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga kita akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang apa yang kita amati. Dengan cara seperti ini, maka IPA akan berkembang. Tahapan penyelidikan IPA bisa kita sebut sebagai prosedur ilmiah. Penyelidikan IPA dapat dilakukan karena rasa ingin tahu kita akan sesuatu atau saat kita menemui suatu masalah. Contohnya, saat kita mencari cara agar tanaman yang kita tanam tidak cepat mati. Anak-anak, penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Ibu akan merangkum menjadi 3 tahapan, yaitu pertama, pengamatan, kedua, membuat inferensi, dan ketiga, mengkomunikasikan hasil. Kita bahas satu-satu ya. Pertama yang harus dilakukan adalah pengamatan. Pengamatan adalah suatu proses merasakan, mengenali, mengukur dan mengamati suatu fenomena alam untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Pengamatan ini juga dapat kita sebut sebagai observasi atau penyelidikan ya. Anak-anak, proses pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan panca indera. Panca indera kalian ada berapa? Ya, ada 5. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mencicipi, kulit untuk meraba, dan hidung untuk mencium atau membau. Anak-anak, saat kita melakukan pengamatan, keterangan atau informasi yang kita peroleh dari suatu pengamatan disebut sebagai data. Berdasarkan jenis data yang diperoleh, pengamatan dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif dilakukan dengan alat indera seperti mata, hidung, dan sebagainya. Hasil pengamatan ini berupa data kualitatif yang menunjukkan sifat atau keadaan objek yang diamati. Data ini berupa penjelasan yang tidak disajikan dalam bentuk bilangan atau angka. Contohnya, ketika kita mengamati kucing, maka data yang diperoleh adalah berbulu, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Berbeda dengan pengamatan kualitatif, pada pengamatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur contohnya seperti apa? Contohnya mistar, termometer, timbangan, dan yang lainnya. Pengamatan kuantitatif sering juga disebut dengan pengukuran.
Hasil pengamatan kuantitatif berupa data kuantitatif yang menunjukkan jumlah ukuran objek yang diamati dan dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka. Contohnya, saat kita mengamati Andi, maka data yang kita peroleh di sini yaitu tinggi badan Andi, yaitu 145 cm. Setelah kita melakukan pengamatan, tahap selanjutnya yaitu membuat inferensi atau kesimpulan. Nah, namun sebelum sampai ke tahap tersebut, kita perlu merumuskan penjelasan berdasarkan data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tersebut. Tujuannya agar kita dapat menemukan pola-pola atau hubungan antara objek yang telah kita amati. Nah, barulah kita dapat menemukan kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Tahap terakhir dari prosedur ilmiah adalah mengkomunikasikan hasil. Hasil pengamatan dan penarikan kesimpulan dapat dikomunikasikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan ya. Data yang disajikan bisa dalam bentuk tabel, grafik, bagan, ataupun gambar yang relevan. Yang terpenting, data ini mampu menjelaskan secara terperinci dari pengamatan yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan agar penelitian tersebut dapat diketahui secara umum dan dapat dimanfaatkan bersama. Nah, sekarang Ibu mau memberi kesimpulan bahwa ada 3 tahapan yang perlu dilakukan dalam prosedur penyelidikan IPA, yaitu pertama, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Dan ketiga, mengkomunikasikan hasil pengamatan. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Jika anak-anak Ibu mau melakukan penyelidikan IPA di rumah, maka jangan lupa ikuti 3 tahap prosedur ini ya. Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kali ini sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.